Di dalam kitab Syarhul Yaqutun Nafis itu ada cerita mengenai Al-Imam Al-Manfaluti. Imam Al-Manfaluti itu bilang kepada anaknya, "Anakku, kamu nanti pingin jadi seperti siapa?" Kata anaknya, "Uridu an akuna mithlaka ya abi." Aku ingin sepertimu wahai bapakku. Kata bapaknya, kata Imam Faluti, "Oh jangan nak, jangan seperti saya, terlalu kecil. Dulu saya cita-citanya pingin kayak Imam Ali." Imam Ali karramallahu wajhah. Siapa Imam Ali? Nabi mengatakan, "Anak," meskipun ini hadisnya diperselisihkan, "Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha." Saya kotanya ilmu, Ali itu pintunya. Sayyidina Ali juga Fatihu Khaybar, yang menaklukkan kota Khaybar. Sayyidina Ali ini juga menantunya Rasulullah SAW, dan banyak keutamaan Sayyidina Ali. Kata Imam Al-Faluti, "Dulu saya ingin kayak Imam Ali, tapi jadinya kayak saya ini. Nah, kalau kamu pingin kayak saya, nanti jadinya kayak siapa nanti?" Makanya cita-citanya harus tinggi. Jadi adik-adik cita-citanya, saya pingin kayak Imam Syafi'i gitu. Saya pingin kayak Imam Bukhari. Saya pingin kayak Imam Ibnu Jarir At-Tabari gitu. Nanti jadinya kayak imam siapa gitu ya. Kan enak itu jadinya. Kalau cita-citanya pingin kayak siapa kamu nanti? Pingin kayak alim kayak Ustadz Mashudi. Nanti jadinya kayak siapa nanti? Harus tinggi, harus tinggi. Memang begini adik-adik sekalian. Kita ini, himmah kita itu semakin bisa dibilang makin menurun. Kalau dibanding ulama dulu, sampean tahu ceritanya Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu. Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu yang ngarang kitab Tafsir At-Tabari, yang ngarang kitab Tarikh At-Tabari, berjilid-jilid besar. Itu waktu mau ngarang kitab itu bilang sama santrinya, "Santri-santriku, saya pingin ngarang kitab tafsir. Apa kamu senang tafsir Quran?" Kata santri-santrinya, "Iya wahai imam, saya senang. Iya, saya mau ngarang kalau begitu." "Berapa nanti imam itu kalau sudah ditulis, berapa itu jumlahnya?" Beliau mengatakan, "Itu kalau ditulis ilmu saya itu tentang tafsir akan menjadi 30.000 lembar. 30.000. Nah, kata santri-santrinya, "Waduh, imam, itu nanti belum selesai kita sudah mati semua itu. Nanti itu kalau ditulis suruh baca kepada kami, aduh bisa habis usia kami hanya sekedar untuk membaca kitab jenengan." Wah ya udah, kalau begitu saya ringkas saja. Jadi 3.000 lembar. Itu kalau cetakan sekarang bisa jadi 20 jilid. Kalau ditulis sesuai ilmunya beliau 30.000 itu jadi berapa jilid itu. Lalu beliau bilang lagi, "Santri-santriku, saya ingin ngarang sejarah mulai dari Nabi Adam sampai saya." Beliau bilang mau ngarang sejarah bangsa-bangsa dan raja-raja mulai dari Nabi Adam sampai beliau. Itu sudah tahunnya enggak terhitung itu. Kata santrinya, "Berapa itu imam nanti kalau ditulis?" Nyebutkan sama seperti tadi itu, 30.000 lembar. Kata santrinya, "Waduh, tambah hilang usia saya suruh baca kitab jenengan. Hari-hari baca cuma kitab jenengan tok. Dan itu bisa habis belum selesai dan kita semua sudah mati." Apa kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari? "Inna lillah qad matatil himam." Inna lillah, sungguh semangat belajar sudah hilang, sudah mati. Dulu saya, kata Imam Ibnu Jarir, untuk dapat ilmu yang sedemikian banyak itu tidak sekedar membaca kitab, tidak hanya sekedar mendengarkan guru menjelaskan, datang ke berbagai tempat. Di sana, di Irak ada seorang ahli tafsir, didatangi, ngaji beliau. Di sana, di daerah lain, di antar negara ya kalau dulu ya, itu ada ulama ahli bidang ini, didatangi. Sehingga terkumpul ilmu yang sedemikian banyak itu. Dan yang perlu diketahui nggak seperti sekarang. Sekarang sampean cuma ke Taman Sari saja pakai motor, ya apa tidak? Dulu itu jalan kaki kena. Paling bagus itu ikut onta.
Nurut entah dari daerah ini ke daerah ini, antar negara. Kalau sekarang antar negara. Misalnya Imam Syafi'i itu lahir di Gaza, Palestina. Pindah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Irak, dari Irak ke Yaman, ke Irak lagi, dari Irak ke Mesir. Itu bukan kayak sekarang pakai pesawat. Itu loh, itu kan luar biasa himmahnya. Nah, sekarang kita cuma disuruh baca kitab, memahami yang sudah ada, bukan melakukan seperti yang dilakukan oleh beliau, jalan kaki demi mencari ilmu ke berbagai tempat. Itu banyak yang malas. Nah, ini berarti memang semangat belajar itu lemah, hilang. Bahkan kata beliau sudah mati. Bagaimana saya itu bisa mengumpulkan ilmu yang sedemikian banyak? Murid-murid saya sekedar disuruh mendengarkan penjelasan beliau, itu ada yang tidak siap. Nah, ini. Maka karena itu kalau kita ingin mengembalikan kejayaan Islam, adik-adik yang masih muda ini, ayo ditingkatkan himmahnya. Ada yang bercita-cita santri Taman Sari harus jadi ahli tafsir, harus ada ahli ini, ahli ini. Ya tentu kalau sampean bilang, Ustadz sekarang sudah terlambat, saya sudah tua. Oh enggak, saya cerita ulama juga. Ada banyak ulama yang baru semangat belajar ketika sudah tua. Kayak Ustadz Masudi masih semangat belajar itu, ya kan? Sampai melalui telepon dengan saya musyawarah debat itu. Sampai ke Bangkalan, Pamekasan musyawarah. Saking semangatnya belajar. Bahkan ada ulama, ini penting ini. Ada ulama itu mantan pembegal. Tahu apa enggak Mbak? Ulama besar mantan pembegal. Tahu pembegal, tukang rampok itu kan? Tukang rampok itu, tapi jadi imam besar. Namanya Imam Fudail bin Iyad. Ini biar sampean semangat. Imam Fudail bin Iyad itu diceritakan, meskipun ini ada ulama tidak percaya nih, tapi disebutkan oleh Syekh Ramadan Buti dalam kitabnya Syahsiyatun Istauqafatni. Juga disebutkan oleh Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekhul Azhar. Disebutkan juga oleh Imam Asy-Syirazi. Nah, Imam Fudail bin Iyad. Imam Fudail bin Iyad diceritakan di situ apa? Dulu waktu mudanya itu pembegal. Jadi orang yang lagi mau berdagang di antara kota Marwa dengan kota Sarhos, itu oleh beliau dicegat, diambil, dirampas. Kisah pertaubatannya sampai rajin mengaji gimana? Ketemu sama cewek cantik. Jadi beliau pembegal, ketemu sama perempuan, lalu beliau jatuh cinta. Orang kalau jatuh cinta biasanya kan suka ngelamun. Gini apa tempat? Suka ngelamun kan? Nah, kalau pembegal itu kan hatinya keras kan? Keras, nggak ada serniser ke orang itu. Tapi setelah jatuh cinta suka ngelamun. Akhirnya nenengi compon ngelamun, mikir sedini itu. Ngelamun. Sehingga semakin jarang pergi ke jalan-jalan, ke hutan untuk ngerampok, itu semakin jarang, semakin ngelamun. Sampai di suatu malam Fudail bin Iyad di masa mudanya itu tak tahan untuk ketemu sama ceweknya, perempuan itu. Akhirnya datang jam 12 malam ke rumah cewek. Haqq wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihil amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Nah, maknanya ayat ini, bukankah sudah sampai saatnya orang-orang beriman itu untuk kembali khusyuk kepada Allah, tunduk kepada Allah. Akhirnya Fudail yang hatinya keras tadi itu dengar ayat itu langsung tersentuh, karena yakin yang baca ini orang soleh. Malam hari tersentuh hatinya,
dengar itu kemudian jatuh ke bawah, kemudian berteriak, al-ana ya Rob, malam hari ini wahai Tuhanku, saatnya aku bertaubat. Akhirnya beliau saat itu kemudian berjanji taubat. Janji beliau akan ke Mekah. Beliau di Sarkhos, di As-Sarokhsi, ada ulama namanya As-Sarokhsi. Daerah itu kemudian janji mau ke Mekah. Kemudian ketika pulang, kalau dulu ada penginapan, beliau itu pergi ke penginapan. Nah, di penginapan itu ketemu orang lagi musyawarah. Musyawarah mau berangkat kapan? Kata satunya, jangan berangkat sekarang. Kalau berangkat sekarang nanti di jalan kita dirampok Fudel. Kata satunya, kita lewat jalan lain saja. Kalau di jalan itu Fudel, ada Fudel, lewat jalan lain. Makin berurai air matanya. Air matanya Fudel makin nangis dengar orang gitu. Ya Allah, saya membuat takut banyak orang. Akhirnya semakin kuat tekadnya untuk bertaubat. Akhirnya pergi beliau ke Kufah. Di Kufah itu beliau sebelum ke Mekah itu berjanji harus tahu dulu etika menempat di Mekah. Hanya belajar dulu sampai tahu dasar-dasar ilmu, dan beliau itu diceritakan di situ waktunya untuk ngaji terus, untuk mengganti masa mudanya yang hilang sia-sia itu. Kalau temannya belajar 1 jam, beliau 2 jam. Kalau temannya belajar setengah hari, beliau sehari. Nah, akhirnya belajar, kemudian setelah itu pergi ke Mekah, nempat di sana sampai beliau menjadi imam yang besar. Dan beliau ini, adik-adik sekalian, yang datang ke beliau itu bukan gubernur, bukan bupati gitu, tapi khalifah Harun ar-Rasyid. Kalau hatinya lagi bingung, datang kepada Fudail bin Iyad, minta nasihat, minta dinasihati. Kalau dinasihati Imam Fudail bin Iyad, katanya, Harun ar-Rasyid itu bisa sampai pingsan. Itu saking bagaimana ucapannya Imam Fudail bin Iyad itu masuk ke dalam hatinya.